wabarakatuh. Masih bisa semangat? Masih. Alhamdulillah. Insya Allah ini materi yang terakhir. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'd. Faya ikhwah fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang insya Allah penuh berkah, penuh dengan ilmu insya Allah. Ya, kita sudah malam hari ini mendapatkan 3 materi inti, belum materi-materi dari para ustaz-ustaz yang lain, materi tambahan itu menjadi berkah untuk semuanya. Nah, pada pagi hari ini alhamdulillah Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk memenuhi salah satu kewajibannya. Apa? Salah satu kewajiban yang dibebankan kepada kita tentang ilmu, untuk menuntutnya. Ada yang hafal hadis tentang menuntut ilmu? Coba siapa yang hafal hadis apa saja terkait dengan ilmu? Ayo, ada yang hafal? Ayo, apa? Iya. Artinya. Ya, alhamdulillah. Terus ada lagi yang punya hadis lagi? Ayo, siapa? Hah? Ayo, siapa? Hadis tentang ilmu apa saja? Ayo, cuman khairukum enggak ada, mana ilmunya? Ayo coba, khairukum antum semua khair semua. Ayo, apa? Wa 'allamahu. Masih ada lagi? Sejak kapan kita menuntut ilmu? Ayo, apa? Apa nih? Coba hadisnya. Ngabar dari Rehan. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari sekecil-kecilnya, sejak kita masih sampai kita dikubur. Menuntut ilmu hukumnya apa? Berarti kalau tidak menuntut ilmu kita berdosa nggak? Berdosa. Ilmu yang paling utama ilmu apa? Ilmu agama. Kalian sudah benar di dalam track yang benar. Kita menuntut ilmu ilmu silat, ilmu karate, lebih penting mana? Ya, ilmu silat, ilmu karate itu bagus, tetapi yang paling utama adalah ilmu agama. Ilmu agama itu terutama ilmu agama yang pokok-pokok. Ilmu agama yang pokok apa? Sebelum fikih, tauhid. Sebutan lain daripada tauhid? Sebutan lain dari akidah? Ayo. Surat Al-Baqarah ayat 3. Ayo, siapa yang hafal surat Al-Baqarah ayat 3? Ayo, tolong sebutkan. Al-Baqarah ayat 3. Tunjuk tangan dong. Ayo, Rehan, mana nih?
Apa Raihan? Ayat 1 apa? Alif. Ayat 2. Ayat 3. Ada kata-kata apa di situ? Aladina yu'min. Tentang apa? Yu'min, beriman. Pokok agama itu adalah beriman. Iman itu lebih penting daripada dunia dan seisinya. Jadi iman itu, kalau di ilmu tentang iman itu, kalau ditimbang dunia seisinya ini, nggak ada artinya apa-apa. Dia lebih berat daripada dunia dan seisinya. Itu pentingnya iman. Maka kalau kita tidak punya iman, kita tidak ada apanya, tidak ada harganya di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Dalam surat apa? Dalam surat apa? Siapa yang bisa jawab? Nanti masuk apa namanya, kelompoknya dicari, nah, akan mendapatkan nilai. Dalam surat apa? Ayo, dalam surat apa dikatakan orang yang tidak beriman itu tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ayat ini pendek. Nah, sembil dulu. Ayat ini pendek, sering dibaca. Ayo. Diawali dengan huruf waw. Wal asri. Coba, ayo dibaca. Siapa yang hafal surat Al-Asr? Ayo baca. Coba Al-Asr, siapa yang mau baca? Serempak. 1, 2, 3. Innal semuanya, ada yang cuma lihat kawannya. Nah, nanti Pak Ustadz tunjuk yang nggak fokus, nah, suruh baca sendiri. Ingat, yang nggak fokus, nggak ikut membaca, nanti habis Pak Ustadz suruh maju sendirian. Plus terjemahkan. Kalau sama Pak Ustadz gitu. Jadi Arabnya, terjemahnya. Sama-sama dibaca surat Al-Asr. 1, 2, 3. Artinya, ada yang hafal artinya? Ayo. Siapa yang hafal artinya? Oke, kita serempak. Ngartikannya kita bareng. Wal asr, apa artinya? Demi masa. Innal insan, apa artinya? Innal insan apa? Al insanu an-nasu. Manusia. Ya, berdirilah. Manusia. Wal asr, demi waktu, demi masa. Coba, matanya mejam. Semua mata mejam. Mejam, semua mata mejam. Yuk, semua mata mejam. Lah, sudah mejam semua? Jujur? Ini sudah mejam itu? Mejam. Berhenti bernapas. Berhenti bernapas. Paling kuat. Ya, cukup. Bagaimana andai kata dunia ini berhenti?
Hah? Andai kata dunia ini tiba-tiba berhenti, tep, nggak berputar, itu seperti kalian tidak pernah. Artinya apa? Mati. Artinya dunia ini akan mati kalau dia berhenti berjalan. Kalau waktunya terhenti. Semua manusia, semua apa saja yang di dunia ini ada garis waktu, ya kan? Lahir, ya kan? Kandungan dulu. Nah, dari kandungan dulu. Kalau kita di kandungan di mana? Di mana? Di perut siapa? Ibu. Perut bapak? Percaya nggak kalau di perut bapak itu ternyata ada bayi? Percaya nggak? Ada nggak bapak-bapak yang perutnya ada bayinya? Ya, berarti kalian masih normal, ya kan? Kalau kalian percaya, yakin bahwa bapak-bapak tidak akan ada bayi di perutnya, itu berarti orang Kalau orang yang percaya bahwa di perutnya ada bayi, berarti dia tidak normal. Nah, jadi kita di dalam perut ibu kurang lebih berapa? 9 bulan. Pada umur dalam kandungan itu umur 4 bulan. Sebelum 4 bulan kita belum ada nyawanya. Setelah 4 bulan malaikat peniup ruh memasukkan ruh diperintahkan oleh Allah untuk menggabungkan antara calon bayi dalam perut ibu dengan roh yang dibawa Allah tetap dimasukkan. Berjanji, diikat perjanjian. Perjanjian apa? Antara roh yang dimasukkan ke dalam perut ibunya yang ada bayinya dengan roh tadi, perjanjiannya apa? Perjanjiannya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan hanya beribadah kepada Allah. Itu perjanjiannya. Tapi ternyata apa setelah keluar? Apakah semuanya menyembah Allah? Apakah semuanya beriman kepada Allah? Tidak semuanya. Tidak semuanya. Itu. Lebih sedikit apa lebih banyak yang tidak beriman kepada Allah? Lebih banyak. Nah, jadi innal insan la fi khusrin. Manusia yang banyak itu pada umumnya kalau rugi itu ada harganya nggak di hadapan Allah? Nggak ada harganya, dia dimasukkan ke dalam neraka. Tuh. Jadi kebanyakan orang-orang itu pada rugi, dimasukkan ke dalam ada yang menjadi bahan bakar api neraka. Jadi ada manusia itu menjadi bahan bakar api surat Al-Baqarah. Ada yang hafal? Apa? Ayo surat Al-Baqarah. An-naru wa quduhan nas wal hijarah, bahwa neraka itu bahan bakarnya dari manusia dan batu. Jadi orang yang tidak ada harganya di hadapan Allah disamakan dengan batu. Di dalam surat Al-An'am, balhum kal an adolun. Bahkan mereka itu disamakan juga dengan apa? Hewan, dengan be. Coba bilang be. Ayo serba be. Nah, jadi disamakan dengan
Kambing disamakan dengan sapi. Bal hum, bahkan mereka lebih rendah lagi. Jadi manusia, kata Allah, ada yang lebih banyak itu disamakan dengan batu, menjadi bahan bakar api menjadi lebih rendah dari hewan. Itu. Kalian mau jadi seperti itu? Nah, jadi kebanyakan manusia seperti itu, kita buktikan sekarang. Kita buktikan. Berapa banyak? Yang dari pedati tunjuk tangan. Ayo, ada nggak yang dari pedati? Dari pedati. Berapa orang? Nama? Zaki. Reza. Mana lagi dari pedati? Nama? Yoga. Siapa? Ziki. Siapa? Fahri. Nah, ini Fahri juga nih. Ini Fahri Rawa Makmur. Itu Fahri. Jadi berapa banyak yang seusia kalian di pasar pedati? Ratusan, ya kan? Ratusan. Apakah kemarin Ustadz Rizal diumumkan nggak pada saat Jumatan? Ada yang sholat Jumat di masjid? Diumumkan nggak bahwa pada hari ini dari kemarin itu ada kegiatan mabit? Diumumkan? Diumumkan. Apakah mereka tidak dengar? Dengar suaranya sampai kemana-mana. Apakah mereka tidak tahu? Tahu, diundang sama Ustadz Rizal. Nah, orang yang seperti itu balhum kal an'am adolun. Dia diberi mata, dia diberi telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengar, tidak digunakan untuk melihat. Diberi hati, tidak digunakan untuk berpikir. Balhum kal an'am adolun. Nah, mereka seperti binatang dan lebih rendah. Nah, cuma berapa orang? Ya kan? Cuman berapa orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dilanjutkan lagi, ilaladina manu. Ilaladina apa terjemahnya? Kecuali mereka yang beriman. Antum semua beriman? Iya. Kita ini beriman. Kita mau mengaji ini karena kita apa? Kita mau mengaji ini karena apa? Kita yakin dengan ngaji itu akan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Apakah kalian ke sini mendapatkan uang yang begitu banyak? Tidak. Apakah kalian ke sini mendapatkan mobil sport yang paling bagus? Tidak. Apakah kalian ke sini mendapatkan motor yang paling bagus? Apakah kalian ke sini mendapatkan HP yang paling bagus? Apa yang kalian dapatkan ke sini? Ilmu. Janji Allah tentang surga. Senang apa sedih? Kecewa apa? Senang? Senang. Karena mendapatkan ilmu, mendapatkan pahala. Ya. Nah, ini baru pembukaan ini tadi, belum materi kan, ngompol. Nah, ini lucu kan? Siapa yang ngompol? Pernah ngompol? Semuanya pasti pernah ngompol. Ada yang nggak pernah ngompol? Ada yang nggak pernah ngompol? Ada yang nggak pernah jadi bayi? Setiap bayi pasti ngompol. Ngompol itu apa sih? Siapa yang tahu? Ngompol. Ngompol apa, Pari? Pari Rawa Makmur, apa ngompol? Apa? Kencing di celano. Pada saat tidur, pada saat main, kencing di celano. Ada yang punya ini lagi pendapat lain? Ngompol apa? Coba Ibnu. Apa Ibnu? Ngompol. Kencing di celano juga pada saat tidur. Yoga apa? Ngompol. Ya, ngencing di celana pada saat tidur. Nah, tapi ini bukan sembarang ngompol. Ngompolnya Pak Ustadz ini bukan sembarang ngompol. Ngompol yang bisa bikin orang marah.
Ngompol yang bisa menyebabkan orang masuk surga. Oh, ya kan? Ngompol yang menyebabkan kita rajin ibadah. Ngompol yang menyebabkan kita dijanjikan Allah untuk syahid. Apa itu? Ngobrol. Ya, ini. Ngomongin. Politik. Ngompol, ngomongin politik. Remaja ngomongin politik. Politik itu nggak harus, pemilu. Politik itu nggak harus jadi pejabat. Nah, nanti kita bahas di bawah, ya kan? Politik versi Islam itu seperti apa sih? Nah, itu. Jadi ngompol. Reza pernah ngompol? Waktu masih bayi ngompol. Kalau nggak ngompol luar biasa. Ini, ya. Kita pada hari ini akan membahas materi yang sangat baru kali ini kalian dengar, ya enggak? Remaja ngompol. Ya, ada yang pernah mendapatkan penjelasan tentang ini? Belum pernah, karena yang punyanya kan saya, ya. Ngompol, ngomongin politik. Ya, kita lanjutin dikit. Iya. Nah, ini profil pemateri Ketua DMDI Bengkulu. DMDI itu apa? Dewan Masjid Digital. Nah, digital itu apa? Ya kita jarang kajian-kajian kita ini pakai materi seperti ini jarang. Di pondok pernah pakai materi seperti ini? Enggak, karena nggak digital. Tapi apa? Kutab. Tapi yang kita pelajari adalah kitab-kitab. Kalau kita digital, maka kitabnya dipindahkan dalam keadaan digital. Itu. Maka Dewan Masjid Digital Bengkulu, pembina komunitas remaja yang dirindukan surga. Jadi nanti antum semua selepas ngaji ini, setelah kajian ini, maka akan ada pembinaan untuk menjadi remaja yang dirindukan surga. Mau nggak menjadi remaja yang dirindukan surga? Mau nggak? Ada yang nggak mau menjadi remaja yang dirindukan surga? Lebih suka dirindukan neraka atau lebih suka dirindukan surga? Pernah dengar ada seorang artis yang sangat terkenal, cantik, kaya, mobilnya bagus, HP-nya bagus. Dia mau bikin konser di neraka. Orang ini normal nggak? Nggak normal. Dia ngaku Islam pula. Kalau dia nggak ngaku Islam mungkin ya, dia ngaku Islam. Pernah mondok. Mondoknya mondok paling bagus di Indonesia ini. Ya, dia pernah mondok tapi nggak tahu mondoknya apakah kabur, apakah dia sampai selesai atau kabur, nggak tahu. Tapi pernah mau mondok. Dia mau bikin konser di neraka. Siapa yang mau bikin konser di neraka? Naudzubillahi min. Semoga Allah menjauhkan ini kepada kita. Kita menjadi didekatkan kepada surga, dijauhkan, jangan sampai menyentuh neraka, ya. Itu. Nah, itu nanti kita akan ada pembinaan, ya, agar kita apa kita sudah merasa cukup dengan materi-materi yang telah tersampaikan? Apakah Islam hanya seperti itu? Tidak. Islam banyak dan perlu dijelaskan. Nah, itu. Makanya tadi ngompol itu menjelaskan agar kita masuk surga. Tuh, ya. Pembina komunitas remaja yang dirindukan surga. Tuh. Yang kedua, pengelola rumah tahfiz Quran. Nah, yang tidak mondok mau menghafal Al-Quran, silakan di tempat saya gratis. Ini, ya, di tempat saya gratis. Kalau mau menghafal Al-Quran, ini, insya Allah, ya, di Rawa Makmur. Nah, itu sedikit profilnya.
Ada yang ditanyakan sebelumnya? Dari yang dijelaskan tadi bisa ditangkap? Bisa dipahami? Ya. Namanya siapa? Albert. Ahmed. Almed. Ahmed. Almer. Oke, kirain Albert Einstein. Siapakah dia? Penemu bom nuklir. Penemu bom nuklir Albert Einstein. Kalau Almer ya. Nah, saya lihat itu yang paling fokus itu 1, 2, 3, 4. Pak hari ini sampai takut. Kalau anak-anak Rawa Makmur itu mengenal Pak Ustadz ini Abi. Nah, itu. Jadi kalau di tempat mengajar biasanya anak-anak manggil Abi atau masyarakat. Nah, Abi sampai takut dilihat Pak Hari. Tapi ya the best. Mudah-mudahan tahu Pak Hari yang Abi sampaikan. Insya Allah tahu, mantap. Tahu ngompol? Pernah ngompol? Pernah. Iya. Lanjut ya. Ini gambar apa nih? Ini apa nih? Power Ranger. Nih. Gimana? Mantap. Ya. Nah. Itu Power Ranger yang belum update. Nah, potret remaja masa kini. Ini potret remaja masa kini, kepalanya banyak dipenuhi banyak dipenuhi apa? L. Apalagi dipenuhi apa lagi? F. Apalagi yang paling baru? Apa? PUBG. Kalau yang itu apa itu? Yang boneka balabu itu apa itu? Anomali. Ini potret remaja masa kini. Tongkrongan, tahu tongkrongan? Tongkrongan itu apa? Tempat nongkrong. Nah, tempat nongkrong itu kalau di Rawa Makmur apa? Di depannya base camp. Kalau di Rawa Makmur itu kalau base campnya anak-anak yang soleha, di tempatnya siapa? Di tempatnya saya, di tempatnya Pak Ustadz. Tapi di ujung sana ada base camp juga, maling ayam. Tadi malam ayamnya Pak Ustadz hilang. Pulang dari sini lihat tuh, ayam sudah hilang. Kucing hilang. Ya. Nah, jadi tongkrongan ini potret remaja yang kaya-kaya, ya kan? Ini yang kaya-kaya di kafe. Ada yang pernah di kafe? Tunjuk tangan yang pernah di kafe. Alhamdulillah. Kafe itu apa? Tempat orang joget-joget, tempat orang kopi, tempatnya orang maksiat. Kafe, tapi nggak semuanya. Mall itu tempat apa? Tempat belanja. Wah, tempat belanja, tempat main. Obrolan, apa yang diobrolin oleh remaja masa kini? Cewek. Almer, pernah ngobrolin cewek? Apa setiap hari? Nah, di pondok dilarang ngobrolin masalah cewek kan? Ngobrolin hafalan. Berapa juz? 3 juz. Masuk 3. Juz 30, juz 28, 29 gitu. Apa dari depan? Dari juz 2. Juz 1, juz 2. Plus juz 30. Ya alhamdulillah. Apa Aliyah? MTS? Aliyah. Ya. Mudah-mudahan sampai juz 30 ya insyaallah. Yang diobrolin apa? Remaja masa kini. Kecuali antum semua, ya kan? Kecuali antum semua. Yang diobrolin adalah cewek. Kalau ada cewek lewat apa?
Ini, ya. Itu baik apa buruk? Buruk. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian ada di pinggir jalan, kemudian ada orang lewat, kalian sweet-sweet, maka mata kalian layak untuk dicungkil. Itu. Jadi kalau kalian sweet-sweet di pinggir jalan kepada siapapun, apalagi cewek, maka mata kalian pantas untuk dikeluarin, dicongkel. Artinya apa? Rasulullah marah. Kalau Rasulullah marah berarti apa? Kalau berdosa berarti apa? Haram Kalau haram dilakukan berarti tidak boleh Mantap. Ya, nih. Pak Ustadz ini salut sama ini. Reza ini. Kebetulan dia kawan sama si anaknya Pak Ustadz. Telepon, Haris, kita murojaah. Wah, semangat. Ya, kita murojaah. Nah, seharusnya seperti itu. Jangan WA, Fahri PH, WA, Rakes. Ya, Rakes. Cewek di pinggir jalan tuh, rambutnya panjang nian. Bagus gak? Tidak? Bagus. Ya, ini. Tidak boleh ngobrolin seperti itu. Seputar hobi. Apa hobi kalian? Ya, hobinya apa? Main bola. Hobinya apa lagi? Nge-game. Ini. Bahkan ada anak itu yang mengidolakan jadi gamer. Ya, kalian tidak boleh mencita-citakan menjadi gamer. Kenapa itu kok menyendiri? Sini, maju sini. Nanti Pak Ustadz tanya loh. Maju sini. Fokus. Kecuali yang itu. Kalau yang itu biarlah. Dia dipaksa juga nggak bisa soalnya kan. Masih bocil. Hal yang lagi ngetren. Anomali. Anime masih ngetren nggak? Anime masih ngetren nggak Pak Pari? Oh, Hasbi nih, Hasbi. Anime masih ngetren nggak? Sudah nggak? Yang paling ngetren apa sekarang? Anomali. Nah, itu. Hampir di sini, mungkin kecuali anak-anak yang di Raihan ya. Kamu siapa namanya? Siapa? Tahu anomali? Oh, tahu. Waduh, udah tercemar berarti. Yang masih belum tercemar. Siapa? Siapa yang tidak tahu anomali? Siapa yang tidak tahu anomali? Ada anomali? Ini sampingnya Almer siapa? Adi. Nah, Adi tahu gak anomali? Itu belakang tahu anomali? Tahu? Oh, udah tercemar. Masih bersih. Ibnu? Tahu? Tidak tahu juga? Oh, mantap. Jangan tanya ke Hasbi karena ahlinya. Ini siapa Siki? Tahu anomali? Tahu. Kalau orang yang di luar mungkin nggak tahu. Ya, ini. Anomali sekarang yang paling ngetren adalah Fahri tahu nggak anomali? Nggak tahu. Woi, mantap. Nggak. Kalau Fahri memang benar dia nggak tahu berhentinya. Ya. Jadi cara berhentinya Fahri ini nggak tahu kalau sedang main anomali. Yang membicarakan yang paling ngetren. Bacaan apa? Siapa yang rajin membaca di sini coba? Apa bacaannya? Ayo apa? Sirah Nabawiyah. Jadi ini kelemahan kita, malas baca. Rajin, bacaan kita apa? Bacaan kita apa? Scroll. Nah, kan? Scroll terus bacaan kita. Itu. Jadi sekarang ini remaja-remaja itu sukanya cuma scroll aja, jarang untuk mau membaca. Musik. Wah, kalau kalian ini kayaknya musiknya apa? Sok barat. Hasbi tahu musik barat? Siapa yang bisa nyanyi lagu barat? Apa? Coba nyanyikan. Siapa namanya? Adit. Dari mana? Bukit Nyaring. Wah, salah. Apa Adit?
Nyanyi baratnya. Happy birthday to you gitu. Apa ayo apa? I was stepping outside. She caught my eye. Thinking of it. Wah, Our love was fly. Next to you. I feel such a magnet. udah cukup. Nah, ya, apa musiknya? Sok barat nih. Dia nih sok barat dia nih. Sok barat ya ini. Ya, itulah umumnya. Kita jujur ya. Itulah umumnya remaja-remaja kita. Gitu. Ya. Begitu suka dengan tahu dapat pahala nggak kalau nyanyi tadi? Tahu Rehan dapat pahala? Nah, jadi kita ini harus bertanya ini dapat pahala apa enggak gitu kalau kita mau cerdas tuh, ya. Sok barat atau cari yang lagi ngetren. Apa lagu yang lagi ngetren sekarang? Apa di lagu yang paling ngetren lagu Indonesia sekarang? Hah? Apa itu? Ojo dibandingke. Udah lama itu. Ya. Lanjut. Ya. Transportasi. Oh, ini bukan level kita lah, naik lagi. Bukan level kita. Nah, ini level kedua nih. Hai, apa nih? Level ke ini potret remaja masa kini level kedua. Apa yang di base camp ujung tuh guys? Ini kayak gini. Yang di base camp tadi malam sudah dibakar. Base campnya sudah dibakar karena curi ayam. Itu. Jadi base camp di ujung tuh sudah tidak ada lagi. Sudah berkobar-kobar menjadi api. Dan sekarang tinggal jadi debu. Nah, ini potret remaja masa kini tipe kedua. Kalau tadi yang level itu kan uangnya banyak, anaknya orang-orang kaya kan dia naik mobil atau kalau nggak punya mobil naik apa? Pakai ojek online. Ini yang level kedua. Apa? Yang level kedua? Nih di depan gang. Jadi ngumpul-ngumpul di depan gang, ya kan? Sering? Ada remaja kayak gitu? Siapa yang sering kayak gitu? Siapa yang sering kayak gitu? Nongkrong-nongkrong di depan gang. Pos ronda. Tadi base camp. Base camp yang sudah dibakar. Warungnya Pak Hari. Itu, ya. Ya. Warung. Terus warung kopi, obrolannya yang di ngota, tahu ngota? Yang diobrolkan. Nah, kalau tadi kita ngobrolkan yang baik-baik seputar tawuran, ya kan sering sekarang, ya remaja tawuran, ngeri sekarang. Kalian nih Hasbi, jangan keluar malam di atas jam 9 berkeliaran. Karena apa? Kalian akan disambar oleh geng-geng suat tawuran ini. Jadi Pak Ustadz pernah dari Sawah Lebar, tahu Sawah Lebar? Sawah Lebar stadion jam 10 malam. Pak Ustadz dari arah Panorama. Pas di stadion itu ada bergerombol-gerombol orang yang sedang tawuran. Dan Pak Ustadz lihat ada yang sedang terkapar-kapar. Itu rata-rata masih anak usia-usia SMA, SMP. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari itu. Ada yang pernah ikut dalam geng? Pernah tawuran? Siapa yang pernah tawuran? Siapa yang pernah tawuran? Siapa? Pernah? Pernah tawuran? Ya. Tawuran. Bacaan sama, tabloid remaja. Sudah nggak laku tabloid remaja, scroll yang laku sekarang, ya kan? Scroll aja. Ini. Transportasi kendaraan, maksudnya sepeda motor, angkot,
sering nggak bayar ini kalau di kota-kota, kalau kita nggak ada angkot kan, kalau di Jakarta, di Jawa sana itu banyak angkot. Nah remaja itu dia punya apa ya, punya kebanggaan kalau bisa nggak bayar. Jadi naik angkot itu kalau dia bisa nggak bayar itu kayak seperti hero gitu ya. Jadi seperti itu. Nah naik angkot gaya rokok. Ada yang pernah rokok? Ya guys, ada yang pernah rokok? Rais pernah rokok? Ya. Jadi remaja sekarang ini, Pak Ustadz lihat ya kawan-kawannya Rakes tuh, lihat depan rumah kelas 6 SD, kelas 4 SD, SMP, dia dengan bangganya jalannya tuh gini. Oh, gini. Dia sangat bangga sekali kayaknya merokok itu. Nah, itu potret remaja-remaja yang tidak berguna. Cium apa? Lem karena murah. Kalau yang mahal apa? Adit apa? Kalau yang mahal? Cimeng. Nggak tahu? Mudah-mudahan nggak tahu. Cireng, bukan cireng ya. Lem iPhone tuh bisa bikin apa? Bisa bikin mabuk, bisa bikin fly. Gini, bisa bikin fly gini. Ini namanya fly. Ini orang itu membayangkan kebahagiaan. Jadi ingin otaknya itu terbebas. Ini dia sudah ingin mengambil surga itu secepat mungkin. Jadi, ini, ya, lem iPhone. Otaknya rusak nggak? Rusak. Otaknya rusak. Jalan juga sudah. Tapi heran, kadang-kadang orang yang suka itu ditakuti. Padahal dia jalan aja udah kayak gini, ya. Jalan aja udah didorong jatuh. Tapi kita takut kalau ketemu mereka. Itu. Padahal mereka jatuh kalau di itu. Ini. Acara favorit kalian apa? Acara mabit. Wah, mantap. Apa acara TV yang paling disukai? Indosiar apa tuh? Drakor. Idola-idola kalian? Nah, idola-idolanya itu adalah ini Korea, artis-artis Korea. Ya, itu. Kim. Waduh, kalau Kim gak usah dibilangin deh. Pak Ustadz yang paling gak bisa main game. Jadi gak bisa main game. Jadi alhamdulillah gak bisa main game. Jadi game Tetris ini apa sih game Tetris, Haris? Game Tetris itu apa? Udah tahu itu mungkin game zaman dulu. Catur. Anomali. Mau kita main anomali? Tidak, ya. Anomali. Isi kantong. Berapa isi kantongmu, guys? Isi kantongmu berapa? Kalau nggak punya ini mencuri. Ya. Jadi kalau di kantong nggak ada isinya ini maka mencuri. Itu. Makanya anak-anak bahayanya anak-anaknya kayak gitu. Kalau kantongnya nggak ada isinya mencuri. Ya. Nah, salah satu korbannya adalah Pak Ustadz. Ayamnya banyak dicuri. Itu. Lanjut ya. Lanjut. Wah, ini gambar apa nih? Ada apa ini? Anak? Baik apa buruk? Ada yang mengidolakan itu? Reza mau punya idola itu? Kalau Pak Ustadz lihat Reza ini, profilnya apa? Para ulama. Jadi mudah-mudahan jadi ulama dia nanti. Kebetulan datuknya ini sangat akrab sama Pak Ustadz. Ini apa bedanya? Apa bedanya sama itu? Apa bedanya? Artinya tadi surat Al-An'am tadi
Apa bedanya? Ada kan? Nah, kalau manusia dia seperti itu berarti dia itu lebih rendah, lebih sesat lagi, lebih nggak berguna. Ini, ini, nih. Nah, ini lagi. Wah, lihat nih. Ini remaja sekarang. Wah, lihat tuh. Ngeri apa enggak? Wah, lihat tuh. Ada yang pernah nonton kayak gitu? Itu potret remaja kita saat ini. Tawuran. Nah, lihat tuh. Oh. Ya. Sekarang, tadi baik apa buruk? Baik apa buruk? Bagaimana kalau itu menimpa kepada kita? Hah? Bagaimana kalau kita menemukan hal seperti itu? Apa yang kita lakukan? Bagaimana cara menjauhinya? Lari. Gitu. Oh. Bagaimana cara menjauhi dari hal-hal tadi? Bagus nih. Jadi walaupun kecil-kecil cabai rawit. Namanya siapa? Aldi. Dari mana Aldi? Hah? Raihan. Rumahnya? Tugu Hiu. Oh, nggak jauh dari Raihan ya. Itu. Nah, jadi dengan surat Al-Asr tadi cocok nggak? Kebanyakan remaja dalam keadaan kerugian, merugi, tidak berguna di hadapan Allah. Itu. Nah, apa yang kita lakukan agar kita tidak? Nah ini, nanti silakan kalian tulis semuanya. Ini materinya nanti, ini kalian pahami. Nanti siapa yang bisa menceritakan terbaik, maka itu hadiahnya tuh. 1, 2, 3, 5 terbaik. Semuanya mendapatkan hadiah. Ada ya, ada hadiah. Ini ya, semuanya ada. Tetapi yang istimewa 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa kelompok kita tadi? 8. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, malah 10 nih. Berarti untuk Pak Ustadz. Ya, untuk panitia nih. Ya, ada. Nah, tulis bagaimana jika kita menghadapi potret remaja buruk di atas tadi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap antum bila menghadapi potret remaja di atas tadi? Apa yang harus dilakukan? Aduh. Nah, silakan nanti buat yang terbaik. Ya. Ini Pak Ustadz, ini nanti kita bahas. Nah, kalian bisa menulisnya. Kira-kira untuk diri kalian sendiri kan kalau kita menemui itu kan ada 2 kan. Untuk apa yang kita lakukan untuk diri kita, kemudian apa yang kita lakukan untuk orang lain tadi. Kalau untuk kita, maka kita sudah menjauhi. Untuk menjauhi itu kita harus apa? Dengan apa? Dengan pemahaman, ya kan? Dengan ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, maka kita tidak bisa menjauhi, ya enggak? Untuk menjauhi potret yang tidak baik tadi dengan
ilmu agama. Ya kan? Ini. Karena tidak ada agama kita mengajarkan yang jelek-jelek, ya bukan? Nah ini. Hukumnya apa seperti tadi? Haram. Kalau haram, hukumnya wajib untuk ditinggalkan. Kalau kita tetap, maka kita berdosa masuk ke dalam. Bagaimana agar mereka menjadi orang baik? Ini kalau orang lain, ya kan? Kalau tadi kita, ini. Kalau orang lain, itu apa yang kita lakukan? Kalau orang lain, menasehati. Lagi siapa ada yang punya? Yuk. Bagaimana agar mereka menjadi orang baik? Ayo. Hah? Siapa yang bilang dakwah tadi? Siapa? Siapa namanya? Siapa? Rafa. Ya, Rafa. Dakwah. Menasihati. Dakwah. Masih ada lagi? Yang benar adalah benar semuanya. Menasihati. Nasihat itu adalah juga merupakan dakwah. Good. Bagus. Dengan cara berdakwah. Berdakwah itu apa ya? Menasihati, mengajarkan, memberitahu bahwa itu perbuatan yang tidak baik. Hukumnya haram. Sehingga kita tahu hukumnya saja sudah tidak mau mengerjakan. Jadi kalau ada orang penyuluhan, kemudian ada macam-macam itu, bagi kita sudah ketinggalan zaman. Kita cukup tahu itu hukumnya haram, nggak perlu penjelasan yang lain-lain, ya bukan? Ya itu. Kalau itu kita tahu hukumnya haram, itu pasti berdosa. Kita pasti nggak akan mau mengerjakan. Nggak perlu kita dikirim ke barak militer. Nggak perlu kita untuk latihan macam-macam, untuk ini bimbingan dan lain-lain. Nggak perlu. Yang perlu kita tahu itu tuh hukumnya apa. Kalau haram titik. Nggak mengerjakan. Ya, dakwah ya, untuk merubah mereka itu. Dakwah adalah aktivitas ibadah. Nah, kemarin itu dibacakan tentang ayat dakwah. Nih, coba nih. Ustaz sampaikan rahasia nih. Kita bisik-bisik aja. Nanti orang-orang menjadi rebutan. Allah menjelaskan, waman ahsan, dan siapakah yang lebih baik? Waman ahsan, siapakah yang lebih baik? Kalau ditantang siapakah yang lebih baik, berarti dia orang yang paling baik. Berarti tidak ada yang lebih baik daripada dia. Siapakah yang lebih baik? Yang lebih baik, maka dia menjadi orang yang terbaik. Kan begitu kan? Ini. Coba kalau atlet bisa gol, Ronaldo, gol kan dia, gini kan? Wah, selebrasi kan? Yes, gitu kan? Nah, di sini Allah juga memberi selebrasi kepada kita. Siapakah yang lebih baik? Waman ahsanu qaulan. Siapakah yang lebih baik perkataannya? Jadi perkataan yang paling baik ya, ini tidak ada perkataan yang lebih baik daripada ini. Orang tua muridnya yang udah nunggu 1 jam lebih katanya. Mau pulang? Iya. Yes. Siapa? Namanya? Ada 4 dari itu, yang dari Rawa Makmur. Lah ini sudah, orangnya masih ada. Iya. Oh. Masalahnya udah nunggu 1 jam katanya. Tadi itu selain pulang. Sekarang masih di atas. Iya. Ya, nanti pulangnya serba sama ini Pak Ustaz gitu aja. Asbi, nanti kita pulangnya serba sama Abi aja ya. Ya, bilang dulu sama Bunda, sama Ibu.
Masih satu materi lagi sama Abi gitu. Sampai mana tadi jadi lupa, Bang An? Hah? Selebrasi. Wah, kalau Pak Hari ini perkara selebrasi paling duluan. Ya, siapakah yang lebih baik kaulan perkataannya? Min dari man siapa saja apa? Da'a ilallah dari orang yang berdakwah ke jalan Allah. Jadi ucapan perkataan yang paling baik nilainya di dunia ini adalah berdakwah ke jalan Allah. Ini ya. Jadi dakwah adalah ibadah yang diwajibkan. Jadi antum semua ini wajib berdakwah, Bari wajib berdakwah. Mana Rakes? Rakes mana? Oh, bukan mengajak orang untuk tidak ngaji. Ya, nggak ngaji, libur. Itu namanya apa? Menghalangi dakwah. Ya, kata Abi nggak ngaji, udah kita pulang. Ini menghalangi dakwah. Ini. Tapi hebat dia jam 4 selalu sudah bangun untuk mengerjakan sholat subuh. Itu. Kemarin mendengar acara ini jam 4 kurang sudah datang ke tempatnya Pak Ustadz, mau berangkat mabit. Sampai sekarang belum pulang. Ya, nah mudah-mudahan Allah beri hidayah. Sudah, Hasbi? Bagaimana cara berdakwah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Ini kita bahas sampai di situ saja. Jadi ajaklah ke jalan Allah dengan cara yang hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu sopan santun. Gedor pintu orang, tok. Hei. Kita nih harus sholat nih. Kalau gitu gimana? Kita pagi-pagi gedor pintu orang. Haris datang ke tamannya Pak Hari. Dor. Haris, Pak Hari, kamu nih, ayo kita sholat. Nyuruhnya baik, tapi caranya tidak bil hikmah, tidak sopan. Jadi untuk mengajak itu harus dengan cara yang sopan. Apa habis apa? Habis kayaknya baterainya. Harus dengan cara yang sopan, ya. Lanjut. Nah, ini sesungguhnya kalau kita berdakwah tadi, kita sedang mewarisi apa? Sedang mewarisi apa yang dilakukan oleh Nabi kita. Yang dilakukan oleh Nabi kita pada zaman dulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memikirkan penyebab dan solusi kerusakan masyarakat tadi. Ya kalau potret remaja kita rusak, maka antum semua harus berpikir nih, gimana caranya yang paling hikmah, ya kan, agar mereka bisa berhenti. Apa kita bom saja? Habis, gimana itu? Tidak bil hikmah. Oh, kita ajak mabit saja. Nah, itu yang bil hikmah itu kita ajak mabit saja. Nah, nanti di akhir acara kita akan dimintai rekomendasi kawan kita. Kalau nanti kita mau ngadain acara mabit, siapa yang bisa diajak? Antum semuanya gantian panitia. Ini Ibnu ini harusnya panitia ini. Ibnu ini sudah ketagihan 2 kali dia. Dulu kita di mana Ibnu? Dulu kita namanya bukan mabit, apa dulu namanya? Camping remaja masjid. Di mana? Di tempat wisata.
Apa? Tahu Tahura. Dulu kita ngadain di Tahura. Tes. Dulu kita pernah ngadain di Tahura. Insya Allah 4 bulan lagi kita akan ngadain mabit di suatu sekolah. Itu. Nah, nanti panitianya, ini panitianya. Nanti minta izin sama itu panitia, tapi dipindah dulu yoga. Nah, itu panitia nanti. Kelihatan. Nah, yang ada cahayanya nanti panitia. Itu ya. Ini yoga. Siapa lagi? Rehan enggak. Nih, ya. Nih ujung-ujung. Siapa itu namanya? Yang ini dari pendati juga kan? Ah, itu siapa namanya? Zaki. Nah, nanti ya. Insya Allah 4 bulan lagi atau 5 bulan lagi kita akan ngadain mabit. Nah, ini. Pada zaman Rasulullah itu gelisah, sedih, karena masyarakatnya sama dengan sekarang tadi. Cuman kalau dulu nggak ada yang pang. Kalau dulu tuh mabuknya tetap sama. Jadi orang dulu tuh kalau dia mabuk. Tes. Tolong Kak, panitia turun. Panitia. Tes. Panitia tolong turun. Tes. Ibu tadi udah pulang? Tes. Ini gimana nih? Mas? Apa? Ini udah dicas? Nggak dicas, bisa diganti tak? Oh, baterainya tuh ganti. Tes. Oh iya, ini baterainya. Belum diganti tapi tak? Masih nunggu sampai jam tak? Ya. Tes. Sampai di mana tadi? Lah sama. Lah nggak usah pakai inilah. Agak teriak-teriak dikit. Jadi pada masa Nabi itu lebih parah. Ya sama. Sekarang juga lebih parah juga, sama-sama parah. Zaman Nabi itu kalau yang cewek-cewek tadi itu bayi yang baru lahir itu kalau dia cewek dibunuh. Dia ada sayembara. Siapa yang bisa membunuh bayi perempuan yang lahir, maka dia orang yang paling hebat. Mabuk. Dia kalau mabuk bukan pakai botol-botol lagi, tapi drum. Tahu drum? Dari besar. Jadi tampungan orang itu nggak pakai sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang kan sembunyi-sembunyi kan, umpetin gitu kan. Kalau dulu nggak. Dia siapa yang drumnya paling banyak minuman itu, maka dia orang yang paling hebat. Status ya ini. Kemudian belago, ya. Siapa yang paling kuat bisa tidak terkalahkan kekuatannya, maka dia akan menjadi pemimpin suku. Ini pemimpin suku. Nah itu. Jadi pada masa Nabi juga orangnya rusak. Sekarang juga sama. Maka apa yang solusi yang harus kita lakukan? Ya, pada masa Nabi apa yang dilakukan oleh Nabi untuk memperbaiki masyarakat? Berdakwah. Berarti kalau kita ingin memperbaiki masyarakat sekarang juga dengan cara berdakwah. Berdakwah pada masa Nabi dengan cara hikmah. Sekarang juga dengan cara hikmah. Hikmah itu yang santun, yang baik. Nah kita ini insya Allah fokus untuk mendakwai para remaja, membekali remaja dengan Islam. Mudah-mudahan kalau antum semuanya menjadi pendakwah, maka sudah pasti dijauhkan dari kerusakan tadi, ya enggak? Kalau antum menjadi pejuang kebenaran, kalau antum menjadi pembela kebenaran, menjadi pejuang Islam, menjadi penjaga Islam, menjadi pembela Islam, sudah otomatis antum terjauhkan dari
kerusakan remaja tadi. Itu, ya. Sudah otomatis antum nggak perlu di training, nggak perlu di kok masih pakai ininya kayaknya. Casnya Mas. Dicas. Nah. Sampai jam berapa sekarang? 10 kurang? Oh masih lah. Kita sampai jam 11 ya? Hah? Rehan kok? Hah? Gimana? Jam 11? Setengah 11? Jam 10? Masa iya? Nah kita belum bagi hadiahnya. Ya? Ya, kita lanjut dulu. Jadi kalau kita ingin menjauhkan kita dari kerusakan remaja, maka kita harus menjadi aktivis dakwah. Untuk bisa berdakwah harus ada ilmunya. Nah, agar ada ilmunya, maka harus ada pembinanya, ada musyrifnya. Kalau di pondok musyrif. Nah, kalau di sini pembina. Harus ada dibina. Kalau kita tidak bina dengan kebaikan, maka kita akan dibina oleh keburukan, kerusakan. Pilih dibina keburukan apa pilih bina kebaikan? Dibina kebaikan, insya Allah. Ya, ini. Jadi kita harus berdakwah. Coba kita lihat. Ya udah. Pun masih atas tadi. Udah. Ini. Nah, dakwah yang paling awal dilakukan adalah apa tadi? Mengenal Allah, bahwa hidup ini diciptakan oleh Allah. Hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Setelah hidup ini kita akan kembali kepada untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita ini. Jadi hidup ini diciptakan oleh Allah, hidup untuk beribadah kepada Allah, dan meninggal kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Allah. Jadi tidak ada Bang hidup ini yang enggak dicatat oleh malaikat. Di kiri dan di kanan kita ada apa? Malaikat. Malaikat tidur enggak? Enggak tidur. Jadi kita di kamar mandi, kita di tempat yang gelap pun, malaikat masih melihat kita. Nah, Reha nih, kalau dia sedang baca Quran, tulis malaikat. Amal baik, mencarut, amal buruk. Ditimbang mana amal yang baiknya lebih banyak apa sedikit, amal buruknya lebih banyak apa sedikit, nanti ditimbang. Kalau amal baiknya lebih berat, fi'i syatir roh, iya, maka dia akan menghadapi hidup yang sejahtera, bahagia. Wa amaman khofat mawazinuhu fa'ummuhu, dan wa amaman, dan barang siapa khofat yang ringan amal kebaikannya, fa'ummuhu, dia dikembalikan ke hawiyah. Wa ma adraka mahya, apa mahya itu? Narun neraka, yang api yang menyalanya. Maukah kita dimasukkan ke dalam api yang nyala-nyala? Tidak. Ya, mengenal Allah itu dakwah yang paling
utama. Nah, oleh karena itu nanti kita akan pendalaman lagi nih sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu tidak hanya 99. Ada sifatnya wajib Allah. Kan begitu ya? Ini, lanjut. Nah, jadi dakwah untuk mengenalkan Allah ini juga yang disebut dakwah politis ya ini. Sini ya. Loh. Dari sana aja lah, kurang ini. Kurangin. Bentar dulu. Oh. Iya. Bisa ya? Nah, politik itu mengkondisikan agar semua muslim bisa sholat. Ini dakwah politik namanya, ya, agar bisa sholat. Ini politik itu melayani umat. Nah, ini kita butuh air enggak? Kita menjelaskan bagaimana Islam mengatur makanan, bukan hanya makanan gratis, MBG. Politik itu bagaimana agar setiap manusia mengenal Allah tadi, ya. Ini foto apa ini? Orang sedang demo untuk menurunkan harga sembako. Ini politik ini. Jadi harganya diturunkan. Politik itu menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, hankam, pertahanan dan keamanan dan budaya. Ini, ya. Politik itu menyampaikan seluruh kebenaran pada orang yang tepat. Nah, jadi dakwah politik itu menyampaikan kebenaran kepada orang yang tepat. Politik itu mengubah kehidupan manusia dengan kata-kata. Nah, tadi waman ahsanu qaulan tadi dengan kata-kata. Ini istimewa. Kalian adalah remaja istimewa. Ya. Remaja itu adalah manusia yang paling istimewa. Ini, remaja itu usia yang paling istimewa. Dia akan membutuhkan ilmu. Tadi kan, remaja itu membutuhkan ilmu. Ilmu itu ada dua macam. Ilmu apa? Ilmu baik dan ilmu buruk. Nah, jadi semua remaja membutuhkan ilmu. Nah, maka kita mau mencari ilmu yang baik apa yang buruk? Kalau kita mau mencari ilmu yang baik, maka kita mencari guru yang baik. Ini. Ilmu yang baik itu apa? Ya tadi kita ini sekarang sedang belajar ilmu yang baik. Ilmu buruk itu apa? Curi, ngelem, apa tadi? Hah? Maling, tawuran, ya ini. Itu ilmu yang buruk. Maka kalau kita tidak mencari guru yang kebaik, maka kita akan dicari oleh guru yang keburukan. Hati-hati ya. Pasti kalian akan dicari guru yang buruk. Ini ditawarkan nih si Yoga, ya, tawarin kawannya, yuk kita bolos aja yuk. Mana Hafiz? Bolos kan? Hah? Hafiz mana Hafiz? Bolos kan? Nah, tuh. Ayo ngajak Yoga kan kemarin? Ngajak, mau? Gak mau. Artinya bisa menolak keburukan. Nah, potret remaja baik itu adalah Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Apa lagi? Sahabat siapa lagi? Khalifah apa lagi? Ayo, Ali bin Abi Thalib, sahabat, khalifah apa lagi? Saudara sepupu. Siapa lagi? Menantu. Oh, mantap. Jadi sahabat, menantu, saudara sepupu, khalifah, orang yang paling berilmu. Pintunya ilmu itu adalah Ali bin Abi Thalib.
Dia mulai belajar agama sejak umur berapa? Nah, kita lihat nih. Lihat ini. Nah, nih. Nah, ini coba nih, ya. Nih, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, 8 tahun. Siapa yang umurnya baru 8 tahun? Rehan umurnya berapa tahun? 11 tahun. Asril berapa tahun? Hah? Tidur. Ah, itu remaja sekarang itu. Ya. Jadi umur 8 tahun Ali bin Abi Thalib ini sudah menjadi pengemban dakwah, sudah mendakwahkan Islam. Ini. Kemudian Arkom bin Al-Arkom umur 11 tahun. Siapa yang umurnya 11 tahun? Tunjuk tangan. 11 tahun, 11 tahun. Cuma 2 orang. Nah, ini alhamdulillah. Berarti kalau kalian umurnya 11 tahun sudah ikut berdakwah, maka kalian akan menjadi pengikutnya Arkom bin Al-Arkom. Arkom bin Al-Arkom ini adalah orang yang dijamin masuk surga. Itu, ya. Nah, jadi kalau kalian mengidolakan orang Arkom bin Al-Arkom, maka kalian akan dijamin masuk surga. Tapi kalau kalian mengidolakan siapa? Michael Jackson. Sekarang artis Korea yang paling ini siapa, Bang? Hah? Artis Korea siapa? Yang paling terkenal? Gak tahu semua kalian? Oh. Kemudian Abdullah bin Mas'ud 14 tahun. Siapa yang umurnya 14 tahun? Tunjuk tangan, umur 14 tahun. Nah, ini adalah idolanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini juga orang yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Belum ada yang 17 tahun. Ada yang 17 tahun? Oh, siapa namanya? Raihan 17 tahun. Oh, iya. Maka idolanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang luar biasa. Doanya paling dikabulkan. Kalau berdoa, beliau pasti dikabulkan. Kemudian Utsman bin Affan 20 tahun. Paling tua adalah Ubaidah bin Al-Haris. Haris umurnya 50 tahun. Ini apa? Potret apa ini? Remaja galau. Kalian mau jadi orang galau? Tidak, jangan menjadi orang galau ya. Maka memikirkan persoalan kaum muslimin yang merupakan bagian dari politik Islam adalah wajib. Jadi, mikirkan orang galau agar baik itu adalah hukumnya wajib. Ini apa ini? Planet. Besar apa kecil planet itu? Kita besar apa kecil? Apa kita pantas untuk bersombong? Tidak, karena kita sangatlah kita tidak pantas sombong. Ini apa? Planet apa? Jupiter itu planet yang paling besar. Bumi sangat kecil. Itu kecil bumi itu. Jupiter itu 12 kali bumi. Apakah kamu dibanding kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Yang menciptakan Jupiter siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menciptakan siapa? Apakah kita pantas untuk bersombong? Tidak. Mantap. Ini apa? Apa sun ini? Matahari. Nah, matahari itu 100 kali bumi besarnya. Matahari 100 kali bumi. Masihkah kita sombong di hadapan Allah? Tidak, karena Allah Maha Pencipta semuanya. Nggak usah sama ini ya.
Ini juga sama, nggak usah. Oh ini. Ini apa ini? Galaksi. Galaksi itu lebih luas daripada planet itu. Artinya kita sangat kecil. Allah Maha besar. Oh, ini ya ini ya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya bentuk. Jadi Allah menciptakan itu menjadi makhluk yang paling baik. Ini kelebihan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain apa? Otak, pintar nih. Akal pikiran. Apakah monyet punya akal pikiran? Tidak. Apakah kerbau punya akal pikiran? Tidak. Nggak bisa. Nah, makanya manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling baik. Nih, jantung mengedarkan darah. Ini coba luar biasa ini, luar biasanya Allah nih ya. Ini sel. Coba nih, otak, gambar otak nih. Jumlah sel dalam otak manusia 100 miliar. Besarnya memori otak manusia nih. HP memori yang paling anu berapa sekarang? 120 giga, 28 giga. Nah, otak kita itu luar biasa, ya. Khalaqnal insana min nutfatin fa idza huwa qasimun mubin, ya. Ini manusia telah diciptakan dari nutfah. Fa idza huwa maka dia tiba-tiba khosim ya, menjadi pembantah. Ini tiba-tiba dia menjadi pembantah yang nyata. Membantah apa? Membantah atas perintah-perintah Allah. Ini sudah. Nah ini ya, hidup hanya sebentar. Ini Pak Sudah kasih tahu. Hidup kita ini hanya sebentar. Berapa tahun? Rata-rata 65 tahun rata-rata. 65 tahun. Kita tidur setiap hari itu 8 jam. 8 jam kali 60 tahun. Kalau dihitung maka waktu tidur kita selama 60 tahun itu 15 tahun. Jadi kita tidur itu 15 tahun. Itu. Batas usia balik kita berapa? 15 tahun. Tidur ada dosanya enggak? Enggak ada. Sebelum balik dicatat dosa enggak? Enggak. Jadi selama 30 tahun kita nol, enggak dicatat dosa. Ya. Yang kita dicatat dosa itu adalah kalau 60 tahun maka hanya 30 setengahnya. Jadi setengah perbuatan kita itu enggak dicatat dosa. Itu maha sayangnya Allah kepada kita. Kita hanya 60 tahun kadang-kadang masih menjadi masih menjadi khosimun. Kita masih menjadi pembantah Allah. Pantaskah kita untuk membantah? Sudah diberi keluasan sebegitu luas, ya, kok masih kita nawar untuk tidak beribadah lagi. Nah, siksanya ini coba ya, siksanya ya, ta'rujul malaikah waruh ilahi fi khamsina alfasanah, ya, 50.000 tahun. Ini ya, ini jadi 50.000 tahun itu kalau satu hari di akhirat
itu 50 tahun di dunia ini, 50.000 tahun di dunia. Jadi siksa, ya, siksa di neraka 1 hari, maka itu sama dengan 50 tahun di dunia ini. Betapa sakitnya. Mau kita disiksa 1 hari sebanding dengan 50 tahun di dunia, bahkan tidak mau. Maka kita harus berusaha untuk tidak disiksa. Demikianlah kami membangkitkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka. Berkata salah seorang di antara mereka, berapa lama kamu hidup? Mereka menjawab, hanya sebentar saja. Ini. Ada yang tahu kisah Ashabul Kahfi? Dia di dalam gua berapa ratus tahun? 360 tahun. 360 tahun, dia kira cuma sebentar saja, cuma tidur sebentar saja, nggak sampai 1 hari. Ini Rasulullah SAW bersabda, sungguh siksaan yang paling ringan bagi penduduk neraka, ya ini, inna adna ahlinar adaban, ya, sesungguhnya adab yang paling ringan bagi penduduk neraka, ya, ini yang ta'ilu bina lain minar. Jadi dia dipakaikan kedua sandalnya di neraka itu dari api, gitu ya, ini. Nah, yakni dimaguhu min hararati na'laihi. Jadi mendidih apa namanya tadi, dimaknya, otaknya. Dia dipakaikan sandal yang panas, itu mendidih otaknya, karena kepanasan sandal itu. Otak ubun-ubun kita langsung mendidih, otak kita. Ini siksa yang paling ringan di neraka. Jadi siksa yang paling ringan di neraka, kita dipakaikan sandal panas, kemudian otak kita mendidih. Sakit nggak kira-kira? Nah, itu siksa yang paling ringan di neraka. Mudah-mudahan kita semuanya tidak mengalami hal tersebut. Nah, ini yang paling penting bagi antum semuanya nih, ya. Ar-rajulu ala dini khalilihi, ya, ini seseorang ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung dari apa? Agama temannya. Ini artinya apa? Kita mencari teman itu hati-hati, karena itu menentukan agama kita. Ya, ini. Kalau kita berteman, mencari agama yang apa? Yang baik. Ya. Karena ini mempengaruhi kita. Jangan mencari teman yang tidak baik agamanya. Ini, ya, ini. Fal yangdur, maka perhatikanlah ahadukum, salah seorang dari kalian, man yukhalili, siapa temannya. Ini artinya ini rumus untuk mencari teman. Teman itu menentukan baik buruknya kita. Teman itu mempengaruhi baik dan buruknya kita. Maka kita harus berhati-hati mencari kawan. Jangan asal mencari kawan. Kalau sekedar mengenal kepada semua orang kita boleh. Tapi menjadi sahib, menjadi khalil, itu harus diketahui kebaikan agamanya. Nah, mungkin itu saja materi pada pagi hari ini, ya, materi terakhir. Nah, insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan
panitia, dan insya Allah akan diumumkan peserta kelompok yang tadi malam itu yang terbaik ya, dan akan mendapatkan hadiah ini. Panitia di atas tolong disuruh turun. Hah? Masih ingat kelompoknya yang dibentuk tadi malam? Masih ya? Masih ya. Yang menjawab dakwah tadi siapa? Kelompoknya? Iya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kalian diskusikan apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi. Dan dari materi 1, materi 2, materi yang kalian tangkap apa? Nah, kalian bacakan di depan. Dibacakan oleh ketua kelompoknya. Hah? Iya, semampu kalian. Jadi, 1, 2, 3. Ditulis di sedikit saja. Nah, nanti dipresentasikan oleh ketua kelompoknya. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Ya, penilaiannya ya dari perjalanan nanti ada foto-foto yang ini oleh panitia. Jadi nanti akan dimasukkan dalam penilaian. Silakan presentasi. Ya sudah di kelompok, tapi belum kelompok, masih kelompok yang ini, kelompok yang kemarin. Nah, habis ini kita kelompok per daerah untuk follow up nanti. Ini lupa nutup ya. Untuk materi dari saya pada pagi hari ini cukup di sini ya. Boleh kalian santai-santai kita tutup untuk materi yang terakhir ini dengan sama-sama baca lafal alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, silakan dikerjakan.